Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kali ini kita akan membahas sebuah event, yaitu Turnamen Kasti dan Rem Cup tahun 2026 yang dilaksanakan di Kabupaten Sumeneb. Nah, untuk tahu bagaimana persiapan dan pelaksanaan dari event ini, di studio sudah hadir bersama saya. Yang pertama Bapak Kapten Nanang dan Ramil Kalianget. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Ya. Dan yang kedua Mas Fauzi, panitia pelaksana. Selamat siang, Mas Fauzi. Selamat siang. Oke. Terima kasih sudah hadir ke studio, Bapak-bapak, dan meluangkan waktunya untuk kita berbincang-bincang mengenai pelaksanaan persiapan event ini. Dan pertanyaan yang pertama saya coba ke Mas Fauzi dulu ya, Mas. Mas Fauzi, ini rencana kapan pelaksanaannya, Mas? Sebenarnya kalau rencana itu sudah lama. Iya, iya. Dari bulan April kita di masyarakat itu ingin mengadakan Kasti. Cuman kemudian kita cari informasi karena kebetulan kemarin di tahun 2025 juga ada pegelaran Dandem Cup 2025 di Kecamatan Rubaru. Akhirnya kita sharing dan akhirnya ketemulah dengan Bapak Nanang. Pak Nanang. Nah, kemudian dari keinginan masyarakat itu kami coba bermusyawarah, berkumpul bersama bagaimana Kasti atau bisa dikatakan olahraga tradisional ini tetap berjalan atau tetap ada di Kecamatan Rubaru, umumnya di Kabupaten Sumeneb. Kita bermusyawarah bagaimana Kasti ini tetap ada di bawah naungan Dandim begitu. Oke, gitu. Akhirnya kita ketemu sharing deal untuk melaksanakan Dandim Cup waktu itu. Belum ada perubahan, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Bapak Nanang bagaimana perubahannya. Sudah deal, kita ketemu, kita di bawah melaksanakan persiapan dari pembuatan lapangan, terus juga apalah bentuknya kita persiapkan seperti itu. Kepanitiaan sendiri berapa orang, Mas, untuk menyiapkan event ini? Sebenarnya tidak baku ya. Beberapa panitianya yang jelas kalau sekarang itu hampir 40-an panitia dari masing-masing divisi itu. Oke. Rencana kapan, Mas, pelaksanaan tanggal berapa itu? Untuk acara pembukaannya tanggal 16 hari Kamis bulan Juli. 16 Juli ya? 16 Juli. Hampir. Oke, 16 Juli. Nah, tempatnya di mana? Di Dusun Beletar, Desa Duko, Kecamatan Rubaru ya. Berarti itu di pinggir jalan atau berapa? Di pinggir jalan. Ya? Masuk sedikit sudah lapangan. Rencana berapa hari pelaksanaan, Mas? Mengaca dari tahun yang kemarin di Dandim Cup 2025 itu hampir 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan. Itu tiap sore atau pagi sore? Gelarannya sore, jam 2 sore. Oh ya, siang ya, sampai maghrib mungkin ya. Iya. Selama hampir 2 bulan. Iya. Oke. Saya coba bergeser ke Pak Nanang. Pak Nanang, ada yang menarik yang saya perlu pertanyakan, mungkin juga masyarakat ingin tahu, Pak. Saya ingat bahwa ini Dandim Cup ya, kalau kemarin-kemarin ya. Betul. Nah, sekarang menjadi Danrem Cup. Nah, ini gimana ceritanya, Pak Nanang? Silakan. Ini ya. Baik, terima kasih. Memang Kasti ini sebelumnya adalah Dandim Cup. Itu dimulai tahun 2022. Oke. Setelah COVID ya? Ya, setelah COVID. Karena masyarakat butuh hiburan. Jadi kita laksanakan 2022 itu pertama kali di kota. 2023 juga di kota. Kemudian baru 2024, 25, 26 kita laksanakan di luar kota Sumeneb. Karena kami juga evaluasi dari saat itu. Ternyata
kasti ini sangat diminati di warga yang ada di pedesaan, gitu. Ya, daripada di perkotaan. Akhirnya kami rubah ke wilayah Dasuk maupun di Rubaru. Nah, kenapa dari Dandim Kap berubah menjadi Dandim Kap kan gitu? Iya. Nah, ini pimpinan kami, terutama Pak Danrem sekarang, itu berkeinginan bahwa olahraga tradisional ini jangan hanya mati pada saat usia-usia kita saja, tapi anak-anak masa yang muda-muda ini harus tahu bahwa olahraga tradisional ini adalah olahraga yang harus tetap kita bina, kita kembangkan, bahkan mungkin kalau bisa go internasional, Pak. Iya. Karena di dalam olahraga kasti ini banyak unsur-unsur yang bisa kita dapatkan. Persatuan, olahraga, kesehatan jasmani rohani, kebersamaan di situ, gotong royong di situ, kekompakan di situ. Betul. Jadi keinginan dari pimpinan kami, kasti ini jangan hanya di Sumeneb, dan Remkap sebisa mungkin bisa semadura. Gitu. Kalau bisa mungkin se-Jawa Timur. Iya. Sehingga nantinya menjadi kasti ini juga menjadi andalan wisata di Kabupaten Sumeneb. Iya. Itu. Oke, mungkin saya lanjutkan pertanyaannya Pak ya. Tadi disebutkan bahwa memang ini sebenarnya bagian dari olahraga tradisional. Bahkan kemudian ada cita-cita ke depan menjadi semacam cabang olahraga internasional. Ya. Saya jadi kok ingat gini, Mas. Ada namanya cabang olahraga petangku ya. Petangku itu setelah saya selidiki, saya tanyakan sama teman-teman yang di KONI itu, dia itu asalnya dari Prancis katanya. Bener ya? Ya, saya dengar begitu ya. Penjelasnya begitu, Pak. Saya mikir olahraga seperti ini kan kalau pasti lumayan ya Mas. Nah, saya harapan saya memang ada dukungan ke depan itu agar ini menjadi olahraga internasional lah ya. Nah, kembali pada bahasan yang ini, Pak. Sekarang skupnya itu Madura atau Jawa Timur untuk peserta, Pak? Untuk sekarang masih Danrem Cup ini, Pak. Iya, Danrem Cup. Insya Allah masih Madura. Masih Madura. Kalau tahun lalu masih Sumeneb aja. Masih Sumeneb saja, lokal Sumeneb. Oke. Wah, berarti kita lumayan, sekarang ini mulai menghimpun dari kota-kota lain, Pamekasan sampai. Iya. Nah, target peserta itu berapa kalau sampai 2 bulan, Mas? Berapa kru? Untuk sementara yang masuk, ketika saya tanya ke divisi pendaftaran itu sudah hampir 50-an sekarang. 50 grup. 50 grup. Satu grup isinya berapa orang, Mas? 12 orang. 12 orang. Sekali main berapa menit? Sekali main itu ada istirahatnya sejenak. Iya. Jam pertama itu kita main dialokasikan waktu selama 20 menit. Di jam kedua itu kami alokasikan 15 menit. Oke. Hampir konsepnya seperti sepak bola ya. Sepak bola ya. Gitu ya. Oke. Karena kenapa sampai 2 bulan? Karena melihat dari yang kemarin itu banyak yang draw istilahnya. Hasilnya itu 0-0. Jadi kami pertandingkan ulang, tapi kalau tetap draw kita adu penalti. Oke. Lumayan ya Pak ya kalau sampai 2 bulan. Enggak capek Pak? Ya. Gimana? Tetap kita kawal untuk capek. Enggak ada capek Pak ya? Awas maksudnya enggak boleh capek. Soalnya 2 bulan loh, ini lumayan ya. Piala Dunia aja itu berapa ya? Berapa minggu? Satu bulan. 1 bulan ya? Oke. Ini di atasnya Piala Dunia berarti. Iya, oke. Pak, memobilisasi peserta yang dari luar kota Sumeneb, ini kan pasti butuh tantangan sendiri dengan jadwal yang hampir 2 bulan. Itu bagaimana strategi Pak dari rekan-rekan di TNI? Ya. Kita kan di TNI ini organisasinya lumayan rapi ya. Iya. Ada kodim di tiap-tiap kota, di kecamatan ada koramil, di desa ada babinsa. Iya. Jadi dari komunikasi itu kita manfaatkan, kita sebarluaskan. Ayo, yang dari koramil di wilayah yang ada punya klub-klub kasti, ayo ikut. Karena memang di tiap-tiap kota juga ada komunitasnya, Pak. Oh gitu ya. Mereka sudah terbentuk, cuman perlu kita tingkatkan lagi. Iya. Gairah itu. Kemudian yang menarik dari kasti menurut saya adalah ini ya. Dia ada kombinasi apa ya? Salto gitu, Pak. Keseniannya. Nah, itu. Gitu ya. Betul. Nah, ini saya butuh Itu yang penjelasan. menarik gitu. Penjelasan tentang Menarik. salto. Betul. Saltonya gimana Pak maksudnya Pak? Mungkin Kenapa Mas sih? Rosi gimana Mas? Gini ya, kita kan
di lomba kasti ini, permainan kasti, itu ada yang namanya seni atau strategi atau ketangkasan kita dalam menghadapi suatu halangan istilahnya. Ketika kita mau dapat poin itu kan kita pukul bola dulu. Kita lari tapi tidak segampang kita lari. Kita dihadang dulu pakai operan itu. Nah, baru dilempar atau ditembakkan bola itu baru kita jongkir balik. Dalam bahasa anak saya, bahasa waktu saya kecil aleceng. Aleceng. Itu boy ya, ingat ya. Cuma dulu mungkin lebih sederhana ya kalau permainan boy itu ya. Tapi kalau menghindari lemparan itu namanya aleceng kalau bahasa kita ya. Benar ya? Iya, benar. Iya, oke. Ada target Pak, misalnya dari Kodim Bangkalan, Kodim Sampang, Kodim Pamekasan untuk memobilisasi mereka datang ke Sumeneb itu bagaimana Pak? Ya. Ini kan bagian dari tantangan Pak ya? Betul. Jadi ini memang baru pertama kali dan Remkap. Iya. Kita masih sosialisasi. Dengan target nanti ke depannya akan lebih banyak lagi. Sementara ini dari korabel terdekat dari Pamekasan ada yang datang, yang ikut gabung. Cuman kami punya target, harus punya target. Iya. Kedepannya lagi kita akan lebih sosialisasikan lebih mendalam ke wilayah-wilayah sehingga pesertanya akan lebih banyak dan tentunya nanti waktunya akan lebih panjang. Oke. Iya. Artinya walaupun ini istilahnya Madura Open, upaya untuk menggiring dari Kabupaten Bangkalan Sampang tetap dilakukan, tetapi nanti berusaha bertahap Pak ya. Betul. Yang penting sekarang ada dulu sampai Pamekasan ikut. Berapa Mas kalau 2 bulan itu target peserta grupnya? Kalau 2 bulan itu target pesertanya 100 grup ya? Ya, 100 grup. Tercapai Pak kira-kira Pak? Insya Allah pasti. Siapa ya? Pasti. Iya. Startnya tanggal berapa ini? 20. Kalau seremonial pembukaannya di turnamen ini kan tanggal 16. 16 ya? Ya, tanggal 16 Juli 2025. 2026. Oke. Startnya mungkin keesokan harinya di tanggal 17. Oke. Mungkin di tanggal 16-nya ini kita permainannya seremonial saja. Ya. Simbolis saja ya. Simbolis saja. Oke. Berarti ini kayaknya besok ya? Besok atau lusa? Besok ya? Iya, besok. Oke. Nah, berkaitan dengan apakah ini ada tiket atau ada juga ya? Nah, tapi berjenjang itu. Kalau di putaran pertama mungkin tiketnya murah. Berapa Mas? Biar masyarakat juga 3.000 ya? Iya, 3.000. Parkir juga 3.000. Oke. Nah, saya coba kembali ke ini Mas Fauzi. Mas Fauzi sebagai pelaksana, kita kan tahu ya Pak ya bahwa Sumeneb Calendar of Event ini sudah sekian tahun dilaksanakan sebagai bagian dari upaya yang terhormat Bapak Bupati Sumeneb untuk meningkatkan menormalkan kondisi perekonomian masyarakat pasca pulih dari Covid. Betul. Nah, apa yang sudah dilakukan misalnya ketika event ini sampai 2 bulan, tentunya kan dampak perekonomian, jualan masyarakat segala macam itu sebagai pelaksana itu kan harus diperhitungkan. Nah, sejauh mana persiapannya untuk itu Mas? Yang jualan harus dapat tempat segala macam itu gimana? Itu sebenarnya di musyawarah kami sebelum kita mengerjakan lapangan itu terlebih dahulu memang yang dipikirkan pertama kali itu UMKM-nya mau ditaruh di mana? Orang jualan dia. Iya, orang jualan ditaruh di mana? Biar tidak mengganggu permainan yang akan berlangsung itu. Seperti pantulan bola kemana, yang rawan kemana, yang tidak ada pantulan bolanya di mana, itu yang juga dipikirkan pertama kali. Jadi pelaksanaan turnamen ini yang pertama kali memang panitia dipikirkan itu penjual-penjual itu UMKM ya. UMKM-nya itu. Adakah di perencanaan Mas Fauzi itu nanti UMKM yang terlibat itu nanti harus sampai 100 tenda misalnya, itu bagaimana Mas? Sebenarnya sih targetnya bukan hanya 100 kalau target. Ya berapa? 120, 150. Cuman kan masyarakat itu tidak tahu ya, kalau bukan tidak tahu sebenarnya. Kalau misalkan jauh jaraknya dari rumah itu tidak berani jualan. Oke, agak keberatan juga ya. Keberatan juga. Jadi ya. yang terdekat saja yang ingin berjualan di sana. Iya. Nah, oke, saya bergeser ke Pak Nanang. Pak Nanang, mungkin ada semacam
pandangan atau semacam saran-saran ke teman-teman panitia berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di lokasi event itu, apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah ditekankan kepada teman-teman panitia itu, silakan Pak. Ya. Memang selain kita tujuannya untuk olahraga tradisional, tujuan di balik itu adalah perekonomian di daerah, di masyarakat, terutama di desa-desa. Karena ini sesuai dengan tujuan dari Bapak Bupati sebenarnya, bahwa ekonomi di daerah itu harus terus berputar. Dan kami lihat di Rubaru ini banyak potensi, terutama pertanian, bawang juga paling terkenal Rubaru gitu kan. Nah ini kan ini harus dimunculkan hal seperti ini. Dan saya yakin masyarakat dengan UMKM yang ada di wilayahnya ditampilkan di situ di acara Kasti ini, yang tiap hari dilihat oleh masyarakat. Dan insya Allah nanti bisa meningkatkan ekonomi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Dinas UMKM, Dinas Koperasi, di Koperindak Pak. Ya betul, di Koperindak, untuk ikut andil di sana, termasuk dari Dinas Pertanian Pak. Sehingga kami gabung ke sana. Pak, ketika saya ingat Pak bahwa sebenarnya ada program semacam kompetisi berjenjang ya, olahraga tradisional dan olahraga olahraga profesional. Di olahraga tradisional sendiri itu sepertinya memang ada semacam penjenjangan Pak. Apakah dari juara-juara Kasti ini memang ada koordinasi dan ada upaya dari teman-teman di TNI, di Kodim Pak ya, anggaplah Kodim dulu. Yang juara ini nanti bisa ikut di level Jawa Timur, yang juara itu nanti ikut di level nasional. Nah, itu bagaimana perencanaan itu Pak? Itu tantangan bagi kami sebenarnya. Kami punya jago-jago atau tim-tim yang kuat di Sumeneb. Cuman untuk mengangkat ke Jawa Timur, ini belum ada induk yang memfasilitasi. Makanya kita mulai dari Sumeneb. Kami bertekad betul, kita mulai dari Sumeneb. Bisa kok, insya Allah bisa. Makanya kita naikkan turnamen dari Dandim Cup menjadi Dandim Cup. Insya Allah nanti di Pangdam Cup. Bisa. Itu. Jadi itu impian kita juga, impian kita bersama agar Kasti ini naik. Berarti nanti itu ada hubungannya dengan ini Pak ya, koordinasi antar teman-teman di TNI, di militer, kemudian dengan Dispora provinsi. Betul. Biar ini menjadi agenda. Ada organisasi yang menaungi, yaitu Kormi Pak. Kormi Kormi maksud saya ya. Betul itu. Komite Olahraga Rekreasi kayaknya. Betul rekreasi. Kormi. Artinya disebut Porapar juga itu Pak ya. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Pak ya, mungkin ke Mas Fauzi juga sama Pak Nanang nanti. Mas Fauzi, Sumeneb Calendar of Event sendiri ini kan sudah sekian tahun ya. Ini sebuah ide yang digagas oleh Pemkab Sumeneb, oleh yang terhormat Bapak Bupati, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat pasca Covid. Nah, apa pendapat Anda sebagai masyarakat, sebagai panitia yang eventnya ada di Sumeneb Calendar of Event? Silakan. Sebenarnya event-event yang ada di Sumeneb yang digagas oleh Bapak Bupati kita itu sangat luar biasa. Dampaknya terhadap masyarakat di bawah, terutama untuk olahraga tradisional ini. Yang pertama mungkin benar apa yang dikatakan Bapak Nanang tadi, bahwa untuk bagaimana olahraga tradisional ini tidak stagnan saat kita masih kecil, biar terus berkelanjutan sampai nanti generasi berikutnya. Dan juga terima kasih kepada Bapak Bupati kita, bagaimana mendongkrak ekonomi masyarakat di bawah dengan adanya penjualan UMKM di dalam olahraga tradisional ini. Mungkin itu saja. Sekarang saya minta pendapat Pak Nanang, gimana Pak, dari sebagai institusi pemerintah juga ya Pak, betul. Tentang Sumeneb Calendar of Event Pak. Silakan Pak. Menurut kami, terutama TNI di Kodim ya Pak, Kodim. Itu salah satunya mempunyai tugas membantu tugas-tugas pemerintah daerah. Makanya kami menyelenggarakan event seperti ini juga membantu pemerintah daerah. Dan kami lihat selama ini event yang diselenggarakan oleh Sumeneb
terutama Bapak Bupati, ide yang paling cemerlang menurut kami. Karena dari satu kegiatan event itu dampak ekonominya kepada masyarakat sekitar demikian hebat. Karena kumpulnya massa pasti ada kebutuhan makan, minum, hiburan itu akan meningkatkan ekonomi. Dan dampaknya sangat luar biasa saya kira. Kami sangat mendukung kegiatan Pak Bupati. Yang terakhir Pak, closing statement dan juga ajakan kepada masyarakat Sumeneb untuk bergabung lihat olahraga tradisi ini Kasti, silakan Pak, mungkin ajakan. Terima kasih untuk seluruh warga Sumeneb dan Madura. Ayo kita sama-sama menyaksikan, menikmati olahraga tradisional bola kasti yang akan diselenggarakan di Desa Duko, Kecamatan Rubaru, mulai besok hari Kamis jam 2 siang. Silakan beramai-ramai, ajak keluarga, sanak saudara untuk menyaksikan turnamen bola kasti Nadat Cup 2026. Cukup ya? Cukup. Terima kasih. Sobat wisata, demikianlah podcast kita kali ini. Terima kasih, kita jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.